Sekarang kita menghitung peluang komplement suatu kejadian. Misalkan di sini ada himpunan A, maka himpunan selain A masih dalam semesta disebut A komplement. Sehingga A komplement gabungan dari A sama dengan semesta. A komplement dan A saling lepas. N A komplement ditambah NA maka sama dengan NS. Jika semuanya dibagi NS maka menjadi yang ini menjadi peluang A komplement, yang ini menjadi peluang A, sedangkan NS dibagi NS sama dengan 1. Sehingga kesimpulannya peluang A komplement itu sama dengan 1 dikurangi peluang A. Dan peluang A sama dengan 1 dikurangi peluang A komplement. Sekarang contoh yang pertama, dari satu set kartu diambil 1 lembar. Peluang terambil bukan king. Ya, karena di sini satu set kartu diambil 1 lembar, berarti NS-nya itu 52. Jadi apabila di sini semestanya yaitu seluruh kartu yang berjumlah 52, maka di sini himpunan king ya. Maka yang selain king, semua kartu yang selain king itu disebut king komplement atau komplement dari king. Karena komplement dari king itu banyak sekali atau bukan king, maka kita menghitungnya yang king. Seperti yang kita ketahui, king itu ada 4, sehingga peluang king itu sama dengan 4 dibagi 52 sama dengan 1/13. Maka peluang bukan king atau king komplement sama dengan 1 dikurangi peluang king, sama dengan 1 dikurangi 1/13 sama dengan 12/13. Sekarang contoh yang nomor 2. Tentukan peluang paling sedikit satu sisi gambar dalam percobaan melempar sekeping uang logam 4 kali. Di sini sekeping uang logam 4 kali, maka NS-nya itu 2/4 sama dengan 16. Ada 4 kali pelemparan, sehingga seluruh kemungkinan itu yang pertama itu tidak ada muncul gambar atau 0 gambar, atau gambarnya hanya muncul 1 kali atau 2 kali atau 3 kali atau 4 kali. Nah, ini semuanya itu adalah semesta pembicaraan ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah paling sedikit satu sisi gambar, berarti yang ini ya. Nah, yang ini ya. Paling sedikit satu sisi gambar, yang ini kita sebut paling sedikit satu gambar. Maka yang 0 gambar, yang ini disebut komplement dari paling sedikit satu gambar. Nah, sekarang bagaimana kita mencari satu gambar itu ada berapa, 2 gambar ada berapa gitu ya. Maka misalkan yang pertama, apa yang dimaksud dengan satu gambar? Dari 4 kali pelemparan, satu gambar artinya apa? Gambarnya itu 1, kan di sini karena uang logam, jadi ada 2 kemungkinan gambar atau angka. Di sini 4 kali pelemparan, satu gambar, berarti gambarnya 1, 3-nya angka. Kalau kita menghitung secara manual, berarti kan misalkan ini G A A A G A, terus A G A G ya. Jadinya di sini ada 4 cara. Nah, ada cara yang lebih cepat daripada ini ya. Jadi di sini atau ya. Yang lebih cepat kalau satu gambar 3 angka itu berarti semua N-nya kan ada 4. Terus angkanya ada 3, gambarnya ada 1, berarti ini pakai cara permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Jadi ini 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial, cara-cara sama dengan 4. Misalkan lagi ya, yang nomor 2, misalkan 2 gambar ya.
2 gambar itu berarti karena ini 4 kali, 2 gambarnya 2, angkanya juga 2. Berarti ini gimana menghitungnya? N-nya itu 4, gambarnya itu 2, angkanya itu 2, maka 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial, 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial, lalu yang ini 2 kali 1 coret sama dengan 6. Nah sekarang yang ketiga, misalkan apa yang disebut 0 gambar. 0 gambar berarti tidak ada gambarnya, berarti semuanya itu angka. Nah kalau semuanya angka, gimana menghitungnya? Berarti di sini N-nya kan ada 4, A-nya ada 4, G-nya tidak ada ya. Berarti ini 4 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan 1. Nah, di sini yang ditanyakan kan ini, paling sedikit 1 gambar. Tetapi kalau kita menghitung ini kan banyak, maka yang kita hitung yang ini, yang komplemennya ya. Berarti sekarang peluang komplement dari paling sedikit satu gambar itu sama dengan, berarti ini ya, 0 gambar, berarti 1, banyaknya kartu ada, NS nya ada 16, 1/16, maka peluang paling sedikit 1 gambar sama dengan 1 dikurangi peluang paling sedikit komplement dari paling sedikit 1 gambar, sama dengan 1 dikurangi 1/16 sama dengan 15/16. Sekarang contoh yang ketiga, tentukan peluang paling sedikit memiliki 1 anak laki-laki dalam suatu keluarga yang memiliki 3 anak. Seperti yang kita ketahui, anak itu ada 2 kemungkinan, laki-laki sama perempuan. Nah, di sini soal ini mirip sekali dengan uang logam. Uang logam juga ada 2 kemungkinan, yaitu angka dan gambar. Jika uang logam dilempar 1 kali, berarti NS-nya 2/1. Dilempar 2 kali, 2/2. Dilempar 3 kali, 2/3. Sama seperti ini, karena di sini memiliki 3 anak, berarti NS-nya 2/3 sama dengan 8. Kemungkinan kalau kita lihat paling sedikit memiliki 1 anak laki-laki dipandang dari anak laki-laki, seluruh kemungkinan itu yang pertama tidak memiliki anak laki-laki, kemungkinan kedua hanya memiliki 1 anak laki-laki, kemungkinan kedua memiliki kemungkinan ketiga memiliki 2 anak laki-laki, kemungkinan keempat memiliki 3 anak laki-laki. Yang disebut paling sedikit 1 anak laki-laki kan yang ini, paling sedikit 1 laki-laki. Maka selain ini disebut komplement dari paling sedikit 1 laki-laki, yaitu 0 laki-laki. Ya, ini komplemennya. Nah, untuk mencari paling sedikit 1 laki-laki, kita lebih mudah pakai komplemennya. 0 laki-laki itu berarti semuanya perempuan, karena ada 3 berarti perempuannya ada 3. Maka menghitungnya N-nya itu kan ada 3, perempuan yang P-nya itu yang kembar ada 3, berarti untuk menghitung 3 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 1. Maka untuk menghitung 0 laki-laki atau peluang komplement dari paling sedikit 1 laki-laki, komplemennya itu 1. Di sini kan ada 1 dibagi NS-nya 8, jadi 1/8. Jadi yang ditanyakan peluang paling sedikit 1 laki-laki sama dengan 1 dikurangi 1/8, 7/8.